师傅，你。陆台山的仙师傅。Yunhei yang merasa kasihan dan tak ingin melihat Yao Chun terbunuh. Ia berusaha menolong dengan melesatkan serangannya. Namun permasalahan semakin rumit ketika Nona Luo datang di tengah-tengah mereka. Karena dianggap bersekongkol, Nona Luo menyuruhnya untuk menangkap dan menjerat mereka masuk ke dalam jurang utara. Yunhei yang merasa terancam. Ia memilih untuk kabur dari hadapan mereka menggunakan mantra teleportasi yang ia kuasai. Tentu Nona Luo dan yang lainnya tak mengenali akan jati diri Yunhei, dikarenakan ia masih menggunakan mantra ilusi perubah bentuk. Namun, tindakan Yunhei menyandra Nona Luo dapat diketahui Master Kong Ming, yang seketika melesatkan serangan ke arahnya yang membuat mereka berdua tepar tak berdaya. Tentu saat ini Yunhei menjadi seorang tahanan yang diasingkan di dalam gua jurang utara. Karena tak ingin mati konyol, Yunhei merencanakan sesuatu agar bisa kabur dari dalam penjara dan meninggalkan jurang utara sejauh mungkin. Dan benar saja berkat kecerdasan dan kerjasama tim, Yunhei dan yang lainnya berhasil mengelabui pasukan penjaga dengan mudah. Dikarenakan tak ingin tertangkap kembali, mereka memutuskan untuk berpencar mencari jalan keluar agar bisa meninggalkan tempat klan jurang utara. Karena kabut salju yang amat tebal, tentu Yunhei mengalami kesulitan dan tak bisa melihat arah jalan dengan jelas. Namun secara tiba-tiba, kalung keramat yang dipakai olehnya mengeluarkan sinar. Dengan penuh keyakinan dan percaya diri, akhirnya Yunhei mengikuti petunjuk kalung yang ia pakai, berharap dirinya bisa meninggalkan jurang utara yang merupakan tempat larangan akan janjinya pada Hawking. Setibanya di penghujung jalan, Yunhei melihat seorang pemuda yang bersandar di bebatuan. Karena penasaran akan pemuda tersebut, dengan perlahan, Yunhei menghampiri dan mendekatinya. Karena merasa tak asing dengan wajah pemuda tersebut, seketika Yunhei terbayang-bayang akan masa lalu yang pernah ia alami. Namun, seketika Cheng Yi terbangun dan menghempaskan Yunhei hingga terpental. Merasa kenyamanannya terganggu, Cheng Yi kembali menjerat mereka berdua. Berkat bayangan ingatan masa lalunya, Yunhei dapat menghentikan ambisi Cheng Yi yang akan membunuh dirinya. Secara perlahan Cheng Yi melepaskan mantra sihir serta menyuruh pasukannya untuk menyeret mereka ke dalam aula pertemuan. Tentu Cheng Yi akan menghukum berat Yunhei atas kesalahan yang ia lakukan memimpin orang untuk melarikan diri dari sel tahanan. Tak sebatas itu, Yunhei juga telah melakukan kesalahan besar yakni pergi ke jurang es yang merupakan tempat larangan bagi Cheng Yi. Atas kesalahan itulah, Cheng Yi akan menjatuhkan hukuman mati pada Yunhei. Mendengarkan akan hal tersebut, Yunhei tentu memberontak dengan mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa klan Rubah Utara lebih suka bergandengan tangan membentuk pasukan aliansi agar mempunyai kekuatan untuk melawan kekejaman yang dilakukan sang guru abadi. Sebab itulah, Yunhei yakin dan percaya bahwa Cheng Yi tak akan membunuh dirinya tanpa melakukan penyelidikan yang teliti. Sebagai seorang leader, serta tak ingin melihat pasukannya kecewa, akhirnya Cheng Yi menarik hukuman mati di hadapan mereka. Dengan menyuruh pasukannya untuk memindahkan mereka ke dalam camp menjalani hukuman dengan melakukan kerja paksa. Cheng Yi yang terngiang-ngiang akan perkataan dan ucapan orang tadi. Tentu, dirinya amat penasaran akan jati diri yang sesungguhnya. Dan benar saja, terlihat Cheng Yi kembali menghampiri orang tersebut di dalam camp. Disinilah Cheng Yi tambah penasaran akan jati diri orang di hadapannya, dikarenakan ia tahu akan semua hal yang ia alami di masa lalu bersama Yunhei. Cheng Yi yang merasa bingung dan tak memiliki jawaban, ia mengirimkan mantra sihir agar Master Kong Ming membantu dirinya untuk memecahkan masalah yang saat ini ia hadapi. Tak lain, masalah tersebut ialah masalah akan jati diri Yunhei yang sebenarnya.
Ketika hendak melarikan diri dari dalam klan jurang utara, Yunhei kembali dihadang pasukan klan rubah atas perintah Qi Feng. Karena tak ingin tertangkap, Yunhei menyuruh Yao Chun berpencar. Yunhei yang sudah tak kuat lagi berlari, ia pun terjatuh tak berdaya disebabkan terkena racun serbuk pasir yang sudah mereka persiapkan. Tak sebatas itu, racun tersebut juga melemahkan kekuatan spiritual Yunhei yang mengakibatkan seni ilusinya tak dapat berfungsi. Untungnya di saat terdesak, Cheng Yi datang tepat waktu menolong dirinya. Disinilah Cheng Yi membawa Yunhei ke dalam rumah pengasingan jurang utara sambil menyembuhkan luka sayatan yang dialami olehnya. Tentu bayangan masa lalu Yunhei semakin tajam, di mana hatinya juga merasakan akan kenyamanan berada di samping Cheng Yi. Namun Cheng Yi merasa sedih, dikarenakan Yunhei sama sekali tak mengingat akan dirinya dan masa lalu yang pernah mereka lalui bersama dengan penuh warna. Meskipun sedemikian, Cheng Yi tetap bersyukur masih bisa berjumpa dengan pujaan hatinya, meskipun dengan nuansa yang berbeda. Tak berselang lama, Cheng Yi mengajak Yunhei di tempat yang paling ia suka. Tak lain tempat tersebut merupakan tempat danau salju yang pernah digunakan Yunhei untuk melampiaskan rasa kepenatannya. Sedangkan di sisi lain, terlihat sang Raja Abadi King Chun dan kedua pengawalnya sampai di sebuah gunung misterius. Dari catatan kuno yang mereka baca, gunung tersebut ialah gunung yang pernah disinggahi sang guru abadi King Ning ketika masih muda. Karena merasa ada sesuatu yang tersembunyi dan belum terpecahkan, Raja King Chun mengajak San Yue dan Lin Sun untuk melacak akan kebenaran gunung tersebut. Dan benar saja sang Raja Abadi King Chun dan yang lainnya dapat masuk menerobos segel pelindung yang berada di gunung misterius. Namun, tindakan dan aksi mereka dapat dirasakan sang guru abadi King Ning, yang seketika ia melesat menuju gunung misterius menyegel mereka agar terkurung di dalam gunung untuk selamanya. Di bawah alam sadar, Raja King Chun dihampiri seorang master alam abadi. Disinilah ia memberitahu Raja King Chun untuk segera mengalahkan dan menyegel kembali Zhao Yan, yang merupakan master kegelapan di alam abadi. Tentu kebangkitan dan terlepasnya Master Zhao Yan di dalam gunung misterius karena keberhasilan dirinya menghasut dan memperalat sang guru abadi King Ning yang di dalam hatinya memiliki dendam yang amat besar karena hatinya sudah dirasuki iblis kegelapan. Tentu King Ning menyetujui kontrak dengan Master Zhao Yan yang menginginkan kebebasan dengan imbalan yang mendapatkan kekuatan spiritual kuat yang tiada tanding. Mengerti akan kenyataan tersebut, tentu Raja King Chun sangat terkejut karena selama ini sang guru abadi King Ning memiliki hubungan dengan Master Zhao Yan kegelapan yang merupakan musuh bebuyutan para leluhurnya dahulu. Karena musuh sang Raja King Chun bukanlah dewa biasa. Leluhurnya memberikan sebuah jimat sakti yang nantinya jimat tersebut dapat membantu Raja King Chun mengalahkan dan menyegel Master Zhao Yan dan pengikutnya. Karena rahasianya sudah terbongkar, sang guru abadi King Ning menyuruh Zhao Ling dan pasukan untuk mengambil tindakan, melancarkan aksinya, mengaktifkan inti api yang padam agar klan Jurang Utara musnah menjadi abu. Dan benar saja sesampainya di Jurang Utara, Zhao Ling dan pasukan istana berhasil menangkap Qi Feng yang merupakan jenderal perang klan Rubah Utara yang membelot dan tak suka akan kehadiran Cheng Yi. Mengerti akan jati diri Qi Feng, Zhao Ling dengan ide cerdasnya, ia memanfaatkan Qi Feng untuk menunjukkan tempat keberadaan inti api berada. Tanpa butuh waktu yang lama, Zhao Ling berhasil menghidupkan inti api yang selama berabad-abad padam agar klan Jurang Utara segera musnah. Xiao Xing yang curiga akan jati diri perempuan yang disembunyikan Cheng Yi. Ia sengaja mengirimkan mantra sihir kepada Hao King agar ia dapat mengetahui kebenaran akan jati diri perempuan tersebut. Karena tak ingin terjadi hal yang buruk pada Yunhei, Hao King dan Nona Suyu memutuskan untuk menjemput Yunhei agar terlepas dari jeratan Cheng Yi. Tak sebatas itu, di dalam kuil Master Cao Ming juga memberitahu Cheng Yi bahwa sang Raja Abadi King Chun berhasil menemukan titik terang akan kekuatan spiritual sang guru abadi King Ning, di mana
Ia mendapatkan kekuatan spiritual tersebut karena berkongsi dengan master kegelapan Zhaoyan. Di saat masalah yang semakin rumit, pengikut setia Cheng Yi seketika datang melapor akan kedatangan Hawking yang secara tiba-tiba. Merasa Yunhe dibawa kabur oleh Hawking, Cheng Yi berusaha untuk mengejarnya sebelum semuanya terlambat. Tak berselang lama dari kepergian Cheng Yi, Master Kong Ming merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Dan benar saja, keanehan tersebut juga dirasakan oleh Cheng Yi. Disinilah Master Kong Ming melapor di hadapan Cheng Yi bahwa inti api jurang utara telah aktif kembali. Tentu Master Kong Ming menduga bahwa hal tersebut ialah kelakuan sang guru abadi King Ning yang mengambil tindakan lebih awal untuk memusnahkan klan jurang utara. Karena tak ingin terjadi hal yang buruk, Cheng Yi memerintahkan Master Kong Ming untuk segera membawa para murid keluar dari dalam jurang utara, serta memerintahkan Xiao Xing untuk memberitahu Hawking agar membawa Yunhe di tempat yang lebih aman. Sedangkan ia akan mengorbankan dirinya dengan menekan dan menyegel kembali inti api, meskipun hal yang ia lakukan sangatlah membahayakan bagi nyawanya. Tentu hati dan perasaan Yunhe seketika bimbang untuk meninggalkan jurang utara, yang secara tiba-tiba ia terhenti karena melihat batu air mata duyungnya menyala, bersamaan dengan suara ledakan yang berasal dari dalam tanah. Hawking yang merasa bingung akan bencana tersebut, Nona Suyu memberitahu padanya atas perintah Cheng Yi untuk segera membawa Yunhe pergi sejauh mungkin dikarenakan tak akan lama lagi klan jurang utara akan segera musnah menjadi abu. Yunhe yang merasa cemas ia menanyakan akan keberadaan Cheng Yi padanya. Hawking mengatakan bahwa Cheng Yi akan mengerahkan semua kekuatan spiritual elemen pengendali airnya untuk menyegel inti api yang telah aktif demi keselamatan klan jurang utara. Mendengarkan akan hal tersebut, tentu hati Yunhe seketika berdetak kesakitan, merasakan Cheng Yi dalam mode bahaya. Karena tak ingin melihat klan rubah utara hancur dan Cheng Yi mati, Yunhe meminta izin di hadapan Hawking untuk berbalik membantu Cheng Yi. Namun masalah tak kunjung selesai. Dalam kondisi yang bingung, Zhao Ling dan pasukan istana datang mengepung mereka. Dengan mode serius dan tak ingin jati diri Yunhe diketahui sang putri abadi Sun Die. Hawking dan Nona Suyu tak akan membiarkan Zhao Ling pergi sebelum ia tewas di tangannya. Sedangkan di dalam gua bawah tanah, terlihat Cheng Yi berjuang sekuat tenaga menyegel inti api agar segera padam. Tak memikirkan akan bahaya, Yunhe juga datang di dalam gua bawah tanah membantu Cheng Yi untuk memadamkan inti api tersebut. Karena panasnya api melebihi panasnya air di dalam panci, membuat batu air mata duyung yang dipakai Yunhe seketika retak. Dan di saat inilah, tanpa Yunhe sadari, ternyata batu air mata tersebut menyimpan kisah dan kasih perjalanan Yunhe yang penuh warna bersama Cheng Yi. Tentu dengan melihat rekaman masa lalu yang dialaminya, ingatan Yunhe dapat kembali dengan waktu sekejap. Dan di saat inilah, Yunhe pun melesat mengeluarkan kodam kuramanya yang telah lama tertidur. Akhirnya Yunhe dan Cheng Yi pun berhasil menyegel dan memadamkan inti api tersebut, meskipun Yunhe mengalami luka yang lumayan parah. Zhao Ling yang melihat inti api telah berhasil dipadamkan, dirinya berupaya untuk kabur meninggalkan klan jurang utara. Namun tindakan kaburnya berhasil dicegah oleh Hawking dan Nona Suyu yang membuat dirinya seketika tewas. Melihat inti api yang padam, tentu membuat para klan jurang utara sangat senang karena mereka selamat dari maut yang akan menimpanya. Tak sebatas itu, di sisi lain juga terlihat Nona Luo merasa sedih dan bahagia karena bisa melihat dan berjumpa kembali dengan Yunhe. Cheng Yi yang tak ingin kehilangan Yunhe yang kedua kalinya, ia berusaha mentransfer sisa energi spiritualnya agar Yunhe dapat segera terbangun. Master Kong Ming yang mengerti tindakan yang dilakukan Cheng Yi sangatlah membahayakan. Tentu ia menghentikannya dikarenakan Cheng Yi usai mengeluarkan kekuatan spiritual yang amat banyak. Melihat keadaan Yunhe yang sebenarnya, Master Kong Ming memberitahu Cheng Yi bahwa Yunhe telah mengalami luka bakar yang amat serius yang mengakibatkan pembuluh darahnya terpecah. Karena khawatir akan keadaan Yunhe,
Di sisi lain terlihat Hawking menanyakan keadaan yang sebenarnya pada Cheng Yi. Disinilah ia mengatakan bahwa Yunhei belum tersadarkan diri dikarenakan luka yang dialaminya sangatlah parah. Cheng Yi yang melihat semangat Hawking dalam menciptakan obat pemusnah segel es kematian. Ia sengaja memberitahu di hadapan Hawking bahwa segel es kematian tidaklah bisa dimusnahkan dengan ramuan obat-obatan. Dikarenakan segel es tersebut berasal dari roh kegelapan Master Zhao Yan, di mana satu-satunya cara memusnahkan segel es kematian hanyalah satu, yakni menghancurkan dan menyegel kembali roh kegelapan Master Zhao Yan. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, Hawking mulai merencanakan misi untuk menghancurkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di dalam istana abadi, agar Lembah Wanhua segera terbebas dari penderitaan yang dirasakan selama ratusan puluh tahun. Mendengarkan rencana dan misi tersebut, seketika Dewi Kingshan menghampiri mereka. Tentu kedatangannya tak lain untuk mengajak Hawking berkongsi melakukan kerjasama, karena Dewi Kingshan berkeinginan untuk membalaskan dendam atas perbuatan guru abadi King Ning. Dari negosiasi yang amat panjang, dengan siasat yang matang, terlihat esok harinya Dewi Kingshan menantang guru abadi berduel hingga tetesan darah terakhir. Sedangkan di sisi lain di dalam ruang rahasia, terlihat Hawking melancarkan aksinya untuk memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di dalam lukisan tersebut. Dengan kekuatan spiritual api abadi yang ia kuasai, Hawking berhasil memusnahkan lukisan tersebut bersamaan dengan musnahnya roh kegelapan Master Zhao Yan. Dikira semuanya akan berakhir. Ternyata tindakan yang mereka lakukan telah diketahui sang guru abadi King Ning sebelumnya, yang membuat Dewi Kingshan terkena pukulan telak. Disebabkan guru abadi King Ning berhasil memindahkan roh kegelapan Master Zhao Yan di dalam jimat cincinnya. Melihat lukisan kesayangannya hancur menjadi abu, tentu sang guru abadi King Ning memendam amarah karena Cheng Yun telah membiarkan Hawking masuk ke dalam ruangannya. Karena dianggap bersekongkol dan berkhianat, sang guru abadi King Ning mengakhiri hidup Cheng Yun dengan memusnahkan dan menarik kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya. Sedangkan di sisi lain di bawah alam sadar, Yunhei kembali dihampiri Dewi Suankin. Ia memberitahu bahwa saat ini Dewi Kingshan dalam bahaya, dan benar saja, terlihat di tempat pengasingan, Dewi Kingshan dihampiri roh kegelapan Master Zhao Yan. 朱叶，棋差一招，